Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke bersama Aisyah Channel dan masih bersama saya Nurul Huda di sini. Yang baru menemukan channel saya, silahkan klik subscribe untuk berlangganan channel ini, karena di channel ini kita akan belajar bersama-sama membahas seputar dunia peternakan ayam broiler atau usaha budidaya ayam potong. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya bahas apa saja yang menyebabkan kerugian dalam usaha budidaya ayam broiler, dan yang saya bahas kemarin adalah kerugian secara teknisnya ya. Jadi kesalahan-kesalahan teknis yang mengakibatkan usaha budidaya ayam broiler yang kita kelola menjadi gagal. Nah, di video kali ini saya akan membahas faktor non teknisnya ya. Jadi non teknis ini adalah di luar manajemen. Sebelum lanjut ke videonya, kita mengingatkan untuk teman-teman pemirsa yang ingin melihat video-video saya seputar seputar pembahasan budidaya ayam broiler atau kemitraan ayam broiler, bisa diklik link di deskripsi video ya. Di sana ada link ke playlist yang sudah saya buat. Di sana ada beberapa video yang membahas tips trik tentang budidaya ayam broiler atau ayam potong. Nah, kita lanjut pembahasan kali ini. Faktor non teknis apa saja yang menyebabkan kegagalan dalam usaha budidaya ayam broiler yang kita kelola? Yang pertama adalah salah dalam menentukan sistem usaha. Nah, sebelum kita memulai usaha budidaya ayam broiler atau budidaya ayam potong, tentunya kita akan memilih sistem apa yang akan nanti kita gunakan. Apakah kita memilih dengan sistem mandiri atau dengan sistem kemitraan? Ketika kita salah dalam memilih sistem yang akan kita jalankan, tentunya nanti dampaknya akan berpengaruh kepada keberlanjutan usaha kita. Seperti contoh misalnya ketika kita memilih menjalankan usaha kita dengan sistem mandiri, tentunya ketika kita memilih untuk beternak secara mandiri, modal yang kita keluarkan akan lebih besar daripada kita ketika memilih dengan sistem kemitraan. Nah, perlu diketahui bahwa ketika kita memilih sistem mandiri, kita juga yang perlu kita perhatikan adalah pemasarannya. Karena biasanya bakul-bakul atau rumah pemotongan itu sudah bekerja sama dengan kemitraan-kemitraan yang ada. Jadi ketika kita memilih untuk mandiri, tentunya kita harus mencari sumber pemasaran atau bagaimana agar ayam kita bisa terjual, bisa ke bakul atau bisa ke rumah pemotongan. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Tentunya untuk bakul atau rumah pemotongan ini biasanya mereka mencari peternak-peternak atau perusahaan-perusahaan kemitraan yang bisa menyuplai mereka secara kontinu. Nah, sebelum kita membuat kandang, tentunya kalau kita sudah memilih, misalnya kita memilih kemitraan, sebelum membuat kandang kita harus koordinasi dulu ke perusahaan kemitraan, apakah perusahaan kemitraan tersebut mau ngisi kandang kita atau enggak. Biasanya mereka akan survei dulu gitu. Biasanya jangkauan antara dari kantor dengan farm kita terlalu jauh, jaraknya berapa kilo, itu biasanya sebagai pertimbangan. Dan juga akses jalannya itu biasanya dibuat pertimbangan untuk dari perusahaannya sendiri. Jadi kita harus koordinasi dulu. Jangan sampai nanti kita buat kandang tapi nggak ada kemitraan yang mau isi, kan susah juga ya. Karena terus terang kalau sekarang ini di 2021, perusahaan kemitraan itu rata-rata mereka farmnya cari yang besar-besar, maksudnya yang kapasitasnya gede. Kalau untuk di daerah saya ya, jadi mereka lebih selektif lah dalam memilih peternak, nggak seperti dulu ya, sekitar tahun 2000-an, awal 2010 itu memang banyak perusahaan-perusahaan kemitraan dan mereka itu mencari farm. Jadi ibaratnya perusahaan kemitraan yang mencari peternak-peternak. Jadi kalau dulu saya itu di antara tahun 2012 itu saya sebagai PPL itu memang kegiatan saya mengembangkan populasi.
Jadi saya keliling cari peternak-peternak, nawarin kontrak ikut kemitraan saya Pak, ayo ikut gabung ke saya. Dan peternak kalau di daerah saya ini di area Pantura itu dulu itu peternaknya apa ya, menang milih ya, mau milih pindah-pindah kemitraan, suka-suka peternak. Kalau sekarang enggak, kebalikannya. Jadi kalau sekarang ini itu peternak yang cari-cari perusahaan kemitraan, nggak seperti dulu. Kalau dulu kita sebagai petugas kemitraan yang cari-cari peternak, kalau sekarang enggak. Kalau sekarang peternak yang cari-cari perusahaan kemitraan. Ya karena apa? Karena sekarang populasi kan besar-besar. Perusahaan kemitraan punya 10 farm kapasitas 100 ribuan aja sudah cukup. Kalau dulu kan enggak, kapasitasnya kecil-kecil, jadi terbagi lah gitu ya. Nah, yang kedua yang kita perlu perhatikan itu supaya usaha peternakan kita tidak mengalami kegagalan adalah tenaga ahli ya. Jadi tenaga ahli untuk mengelola usaha kita, usaha ayam potong kita itu harus orang yang benar-benar tahu mengelola manajemen usaha budidaya ayam broiler ini. Paling enggak mereka ABK ini sudah pernah memelihara ayam broiler. Karena manajemen atau pemeliharaan ayam broiler ini tidak seperti memelihara ayam kampung ya. Kalau ayam kampung gitu kan kita memelihara asal dia makan, hidup, dijual, dah selesai. Kalau ayam broiler ini memang perawatannya intensif, nggak bisa asal mereka makan terus kita untung, nggak seperti itu konsepnya. Minimal kalau misalnya ABK kita nggak tahu atau nol pengalaman, kita sebagai peternak harus paling nggak punya pengalaman. Misalnya kita tidak pernah sama sekali memelihara ayam broiler, ya kita ikut seminar-seminar atau kursus ya. Kita nggak cuma bisa belajar dari internet atau video seperti di YouTube ini ya. Kita harus terjun langsung ke lapangan atau di farm. Dalam satu siklus pemeliharaan itu kan cuma singkat, sekitar 35 hari sampai 40 hari. Kita mungkin bisa kursus satu kali pemeliharaan satu periode ya. Jadi 35 hari itu kita benar-benar full ikut memelihara ayam dari nol, dari check in sampai finish cutting sampai panen. Itu nanti kita tahu paling enggak ya sampai 3 periode lah minimal. Itu nanti kita tahu sebagai peternak. Nah, untuk yang ketiga ini kita faktor non teknisnya salah satunya adalah perizinan. Jadi untuk perizinan ini itu sebenarnya sudah diatur di undang-undang ya. Jadi ketika kita melakukan kegiatan usaha apapun itu harus menyertakan yang namanya izin gangguan atau HO. Nah, untuk izin ini tentunya untuk legalitas usaha kita ya. Usaha apapun kita harus mempunyai izin. Apalagi ini usaha peternakan yang tentunya itu nanti dampaknya ke lingkungan sekitar kita. Walaupun ini contoh kasus yang terjadi di lapangan, itu ada beberapa peternak yang mereka membuat kandang. Di sekitar kandang itu sebenarnya keluarga mereka atau orang-orang terdekat mereka, tapi setelah berjalan berapa tahun, 1 atau 2 tahun ada masalah. Nah, yang di sekitar kandang itu tidak langsung menegur ke yang punya farm, tapi mereka melaporkannya ke desa atau kemana. Jadi nanti ada masalah di kemudian hari itu, kalau bisa kan izin itu benar-benar diurus, benar-benar ada hitam di atas putih. Misalnya masyarakat di sekitarnya mengizinkan di situ didirikan usaha peternakan, ya harus ada tanda tangan persetujuan ke sekitar masyarakat itu ya, kalau memang usaha peternakannya di dekat pemukiman. Kalau misalnya kita tidak dekat pemukiman ya nggak masalah sih sebenarnya. Yang penting kita memiliki izin usaha aja gitu. Tapi untuk berjaga-jaga lah ya, karena kita nggak mau di kemudian hari ada masalah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman sekalian, silahkan ketik di kolom komentar. Mungkin master broiler yang kebetulan nonton atau mampir di channel saya melihat mungkin ada peternak-peternak senior, silahkan bisa ditulis di kolom komentar untuk menambahi
video ini yang tentunya masih banyak kekurangan, dan tentunya master-master di bidang peternakan juga lebih tahu ya, atau lebih berpengalaman di bidang ini. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.